Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, serta masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Dan alhamdulillah juga untuk perkuliahan metodologi studi Islam sudah sampai pada pertemuan akhir. Jadi kita sudah melalui selama 1 semester 13 pertemuan. Kita sudah berbicara banyak terkait metodologi studi Islam. Kita sudah bicara tentang hakikat manusia dan agama. Kita sudah berbicara tentang tauhid sebagai dasar kehidupan. Kita sudah berbicara beberapa pendekatan di dalam studi Islam, yang pada intinya saya ingin tegaskan kembali lagi bahwa adanya studi Islam, adanya metodologi studi Islam ini sebagai salah satu bentuk atau usaha, salah satu bentuk ikhtiar untuk kita dapat menjembatani antara nas yang ada di dalam Al-Quran dengan perkembangan zaman. Bahwa kita tahu Al-Quran dan hadis tidak bertambah setelah wafatnya Nabi, sudah selesai. Artinya tidak ada ayat baru, tidak ada hadis baru, tapi perkembangan zaman selalu berjalan, di mana setiap perkembangan zaman membawa problematikanya sendiri-sendiri. Jika Islam tidak ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh umat manusia, maka bisa dipastikan lama-kelamaan Islam akan menjadi usang. Orang akan berpikir Islam ketinggalan zaman. Itulah sebabnya Islam harus selalu hadir di setiap perkembangan zaman. Bukan berarti memaksakan Islam untuk mengikuti zaman, tidak, tapi biarkan Islam tetap hadir. Nah, sayangnya ketika kita berbicara tentang permasalahan yang dihadapi di setiap zaman, itu memang tidak semuanya ada pembahasannya di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itulah sebabnya kemudian meskipun ada, terkadang juga kemudian perlu interpretasi ulang. Nah, itulah pentingnya studi Islam. Dan kenapa ada beberapa pendekatan ilmu sosial? Karena kita tahu manusia terdiri dari dimensi individu dan dimensi sosial. Maka di dalam menentukan atau mengkaji satu masalah perlu melibatkan aspek-aspek selain aspek Al-Quran dan hadis. Jadi poinnya di situ. Nah, salah satu masalah yang sampai sekarang masih dihadapi oleh umat manusia, utamanya yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia, adalah ketika berbicara tentang kerukunan umat beragama. Jadi iya, kita tahu bahwa Indonesia masyarakatnya majemuk, multicultural, multi etnik, multi religi, multi agama. Yang mana di sini ada dua aspek yang perlu kita perhatikan. Di satu aspek itu kita lihat ini sebagai satu kekayaan yang tidak dimiliki bangsa lain. Ada Indonesia memiliki keragaman bahasa saja ada sekitar seribuan lebih. Kemudian dari segi suku ada ratusan. Dari segi agama yang diakui saja ada 6. Belum ketika kita berbicara tentang agama kepercayaan dan seterusnya. Ini aset, ini kekayaan kita. Tapi di satu sisi juga mengandung potensi yang negatif, di mana ketika yang berbeda ini tidak bisa saling rukun, tidak bisa saling damai, itu bisa menimbulkan konflik. Jadi terkadang jika kita tinggal di satu rumah kok semuanya seragam, kepentingannya sama, itu tidak akan menimbulkan konflik.
Tapi kalau punya kepentingan yang masing-masing, nah itu sumber konflik. Itulah sebabnya dalam pertemuan terakhir ini saya akan membahas tentang budaya dan kerukunan beragama, tentu dalam konteks tadi Islam. Oke, langsung saja. Perlu diingat, Islam lahir di Jazirah Arab, tepatnya di Hijaz. Kenapa saya mengingatkan ini? Memang, oke, langsung yang kedua ya, Islam sebagai agama wahyu kemudian dipersepsikan oleh pemeluknya. Saya tidak sedang mengatakan agama Islam itu adalah produk dari masyarakat. Jangan disalahpahami. Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa Islam pertama kali dipraktekkan, pertama kali turun itu di Jazirah Arab. Kalau dulu namanya Hijaz. Ya, sekarang di Arab Saudi itu ya. Meskipun Arab Saudi itu sebenarnya di nomenklatur klasik tidak ditemukan, karena Arab Saudi itu adalah nama klan atau nama apa ya, klan itu kalau jadi nama marga keluarga besar, yaitu Raja Saud. Oke, kita tidak akan membahas itu, tapi yang pasti turun di Nabi lahir di Mekah, kemudian menerima wahyu pertama dan kemudian menyebarkan Islam itu juga di Mekah. Yang mau tidak mau kemudian hijrah ke Madinah, yang mau tidak mau di situ Islam berinteraksi dengan budaya yang ada di Hijaz. Saya tidak, sekali lagi, Islam bukan produk budaya, tapi ketika Islam turun, Islam berkomunikasi dengan budaya lokal. Ini banyak sekali contoh-contoh di mana kemudian Islam bersinggungan dengan budaya yang ada di sana. Bahwa ketika Islam turun, Nabi mendapat wahyu pertama, Nabi tidak serta-merta kemudian menggunakan pakaian khas Islam. Artinya apa? Nabi mengikuti style orang Arab saat itu. Ya pakai jubah. Sehingga dulu di zaman Nabi, orang mukmin dengan orang kafir itu sama-sama pakai jubah. Artinya Nabi begitu mendapat mandat untuk menyebarkan Islam, tidak kemudian menginstruksikan untuk membuat style pakaian Islam, tapi mengikut saja. Bangunan juga tidak kemudian lupa, tapi sekarang masjid kan stylenya style. Itu kalian harus bicara sejarah juga. Itulah kenapa kemarin kita bicara pendekatan sejarah, bahwa bangunan masjid ada kubah dan menara itu bukan style awal dari Islam. Jadi poinnya begini, Islam memang agama wahyu, tapi ketika Islam ini kemudian disebarkan kepada manusia, itu mau tidak mau Islam pada akhirnya berkomunikasi dengan budaya, atau bahasanya Islam sebagai agama wahyu kemudian dipersepsikan. Saya mendapat, semisal saya diajari tentang qul huwallahu ahad Allahus samad. Ketika satu kelas diminta untuk menghafalkan Al-Ikhlas, semuanya akan sama. Tapi ketika ditanya apa yang kamu dapatkan dari surat Al-Ikhlas, maka kita sudah bicara persepsi. Menurut saya Pak, Al-Ikhlas mengandung makna begini. Teman kalian, menurut saya Pak. Jadi sekali lagi jangan dipahami, jangan salah paham, jangan disalahpahami. Islam bukan produk budaya, tapi ketika Islam turun, Islam akan berkomunikasi dengan masyarakat yang mana masyarakat itu memeluk agama Islam. Itulah kenapa di awal kita bicara Islam sebagai doktrin, Islam sebagai way of life. Islam sebagai doktrin itu ajaran-ajaran dasar yang dimanapun tempat. Kalau kita berpikir, maka kita harus bisa membedakan. Sholat itu adalah wahyu, tapi bagaimana kemudian saya berbusana untuk sholat itu kemudian sudah produk daya. Jangan dikira Nabi tidak pernah sholat pakai batik. Tapi kenapa kita sholat pakai batik? Pak, penting kan untuk aurat. Itulah maksud saya, bahwa
Kalaupun Nabi saat itu menggunakan jubah, ya memang ada sunnahnya kalau kita mengikuti Nabi, tapi kita harus bisa memilah mana yang memang itu murni agama wahyu, dan mana yang kemudian di situ sudah berkomunikasi dengan budaya lokal. Jadi tidak ada itu syarat sahnya sholat itu kemudian harus pakai jubah. Memang kesunahannya iya pakai yang putih dan ada, tapi jangan lantas kemudian kalau yang pakai batik kemudian disalahkan. Enggak begitu ya. Jadi kenapa saya ulang berkali-kali, saya tidak ingin kalian salah paham bahwa Pak, kata Pak Zaki Islam itu produk budaya. Enggak, dia agama wahyu, tapi ketika wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada masyarakat, maka di dalam implementasi wahyu tersebut ada kemudian komunikasi dengan budaya lokal. Interaksi agama dan budaya. Agama mempengaruhi budaya, nilainya agama, simbolnya adalah kebudayaan. Sholat dapat mempengaruhi bangunan. Artinya dalam konteks ini, terkadang agama itu dia hanya masuk sebagai nilai, tapi kebudayaannya masih kebudayaan lokal. Sholat dapat mempengaruhi bangunan. Artinya ketika seseorang itu membangun rumah, itu kemudian memang tidak semuanya begini, tapi terkadang kemudian bagaimana cara membangun rumah itu kemudian disesuaikan dengan, semisal ini Pak, ini nanti ada musolanya rumahnya, atau kemudian interior rumah itu kemudian beginilah, maksud saya begini, kalau kalian datang ke rumah seseorang, kemudian di situ di ruang tamu sudah ada kaligrafi, jadi kita akan berpersepsi, oh pasti ini orang Islam. Ya kurang lebih begitu maksudnya, ketika seseorang itu menjalankan sholat, kemudian ada identitas yang kemudian ketika orang sekali lihat itu langsung tahu, oh ini orang Islam. Nah, itu kemudian ada kebudayaan mempengaruhi simbol agama. Kalau yang pertama ini masih kuat di agama, masih kuat di kebudayaan. Kalau yang di sini ini simbol agamanya juga kalau ini kan yang berubah nilainya, kalau yang ini simbol agama juga berubah. Contoh, pesantren dan kiai itu berasal dari padepokan. Jadi tipikal pesantren kemudian ada tokoh sentral yaitu seorang kiai, itu sebenarnya adalah kebudayaan lokal asli Indonesia. Tapi dulu padepokan, kemudian ada guru spiritual dan seterusnya. Itu kemudian saking kuatnya kebudayaan ini, ketika Islam masuk, justru kemudian padepokan ini menjelma menjadi pesantren dengan tokoh sentral yaitu kiai. Nah, kalian bisa cek, lagi-lagi kita harus paham sejarah betul. Jadi model tipikal pesantren dan kiai itu memang di luar negeri ada model pesantren, tapi pesantrennya tentu berbeda. Kalian bisa tanya ya kepada teman-teman atau siapapun yang pernah sekolah di luar negeri. Jadi pesantren dan kiai itu adalah budaya Indonesia sebenarnya, budaya lokal dari bentuk padepokan yang kemudian ketika Islam masuk, kebudayaan ini kemudian mempengaruhi corak pendidikan, yaitu kemudian kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama dan sebaliknya. Artinya ketika agama dan budaya sama kuat, maka kemudian seakan-akan mereka melebur, seperti tahlilan, itu nilainya isinya agama, tapi kemudian cara itu mengemasnya itu kemudian itu budaya lokal banget. Jadi tahlilan bisa dikatakan itu sebagai budaya, tapi di satu sisi dia juga sebagai simbol agama, karena tahlilan itu erat kaitannya dengan
membaca kalimat-kalimat thayyibah, dan ya mau tidak harus akui baca tahlil itu juga perintah agama. Kemudian ada lagi di dalam Islam ada istilah akikohan, ya, tapi kemudian dibacakan al-berjanji, kemudian ada tradisi-tradisi yang lain, itu kan kita akan memahami itu sebagai kombinasi antara agama dan budaya. Nah, catatan saya begini, selama budaya itu tidak mengubah ajaran dasar agama, atau selama budaya itu tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, sah-sah saja. Oke, jadi kita tidak bisa serta-merta mengatakan, Pak, di zaman Nabi tidak ada kayak gini. Loh, iya, karena memang di zaman Nabi saat itu Nabi bersinggungannya dengan budaya lokal Arab, Ijaz, bukan bersinggungan dengan budaya lokal orang Jawa, orang Indonesia. Tapi ada banyak bukti bagaimana Nabi kemudian mengakomodasi budaya lokal yang kemudian ketika bisa dimodifikasi itu kemudian menjadi ajaran Islam. Akikohan dulu sebelum adanya Islam sudah ada, mengorbankan untuk kelahiran anak. Semakin besar harapan orang tua terhadap si anak tadi, korbannya semakin besar. Tapi begitu Islam datang oleh Nabi, budaya ini tidak dihancurkan, tidak dihilangkan, tapi kemudian dimasukkan nilai-nilai agama. Di Indonesia banyak ada kenduren, kalian bisa cek di buku Atlas Wali Songonya Agus Sunyoto. Kenduren itu dulu duduknya melingkar, di tengahnya ada inggong manusia, ya inggong manusia, ada banyak makanan, kemudian ada minum-minuman, kemudian duduk melingkar semuanya tanpa busana, kemudian di situ bahasanya semua nafsu dipenuhi dulu, nafsu birahi, nafsu perut, nafsu akal, kemudian sampai minum-minuman itu untuk, nah baru kemudian memanjatkan doa. Tapi oleh Wali Songo, kenduren ini tidak dihilangkan, tapi kemudian dimodifikasi. Duduknya tetap melingkar, di tengahnya ada makanan, tapi makanannya makanan yang halal. Kemudian doa itu diganti dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan, ini dalam konteks kerukunan beragama loh ya, jangan mudah mengatakan ini tidak boleh karena di zaman Nabi tidak ada. Karena kita harus pahami Islam mau tidak mau, di satu sisi ada unsur wahyu, di satu sisi ada unsur budaya. Dimana ketika Islam dipeluk oleh umat Islam di Indonesia, akan berbeda ekspresi keagamaannya dengan yang ada di Timur Tengah. Idul Fitri di Indonesia ramai sekali, tapi budaya Idul Fitri tidak ada di Timur Tengah. Di Timur Tengah, menurut beberapa cerita dari teman saya, begitu selesai sholat Id, ya sudah, silaturahmi biasa, tidak ada sehari selesai. Tapi di kita Idul Fitri Syawalan itu sebulan penuh, itu mungkin jangan disalahkan. Ya, ekspresi keagamaan orang Indonesia akan berbeda dengan ekspresi keagamaan orang Malaysia, orang Pakistan. Tapi selama ajaran dasarnya tetap sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, ya sah-sah saja. Nah, masalah umat beragama inilah yang kemudian perlu menjadi keprihatinan kita bersama, bahwa di awal sudah saya sampaikan, Indonesia adalah negara majemuk, bangsa yang majemuk, di mana ada potensi positif, ada nilai positif, ada nilai negatif. Nah, nilai negatifnya adalah ketika kita berbicara tentang umat beragama, agama menjadi isu yang paling sensitif, karena tidak hanya berbicara tentang kehidupan duniawi, tapi juga ukhrawi. Nah, ini kemajemukan masyarakat Indonesia sehingga tidak ada budaya yang dominan. Artinya begini, saking banyaknya budaya itu kemudian tidak ada budaya yang mendominasi. Ada pertanyaan menarik, kenapa di Jogja itu relatif lebih aman dibanding
Surakarta, meskipun dua daerah ini masih memiliki kesultanan? Jawabannya yang saya dapatkan dari teman saya, karena di Jogja itu masih ada pihak atau tokoh yang memang itu menjadi tokoh sentral. Sultan masih dianggap sebagai tokoh sentral, sehingga apapun yang dititahkan oleh sultan semuanya mengikuti, artinya ada yang mendominasi. Sementara di Surakarta memang masih ada kesultanan, tapi kesultanan ini tidak memiliki otoritas seperti yang ada di Jogja. Kita tahu di Surakarta masih ada wali kotanya, secara pemerintah masih ada. Indonesia juga demikian, saking majemuknya masyarakat Indonesia sehingga tidak ada budaya yang dominan. Semuanya ingin berkuasa, mengedepankan perbedaan dibanding mencari titik temu antar agama. Kita harus akui kita masih nyaman mempermasalahkan yang berbeda dibanding mencari yang sama. Padahal banyak yang sama. Meskipun saya tidak sedang mengatakan semua agama sama. Nah, ini saya harus mengantisipasi. Nah, kalian jangan salah pahami bahwa kata Pak Zaki semua agama sama. Enggak. Tapi ada titik temu yang bisa kita. Dialog agama masih terkesan ofensif. Kita masih basa-basi dan kemudian terkadang dialog itu hanya sekedar formalitas saja. Tapi kita tidak pernah sampai pada titik temu. Kemudian pemeliharaan hewan yang menyinggung ibadah pemeluk agama tertentu. Kita tahu di Islam anjing, babi itu menjadi hewan yang sensitif, dalam arti hewan ini bisa menghalangi dalam hal ibadah, najisnya. Nah, ini masih kemudian dipelihara oleh umat agama lain. Loh, apa Pak masalahnya? Saya ambil contoh, Sunan Kudus itu saat berdakwah itu hidup di lingkungan Hindu, di mana Hindu sangat mendewakan atau mengkultuskan sapi. Oleh Sunan Kudus kemudian dikeluarkan himbauan kepada masyarakat Islam atau kepada masyarakat Muslim di Kudus untuk tidak menyembelih sapi. Kita harus ambil spiritnya ini, sehingga ketika sampai saat ini kita akan sulit menemukan ada soto sapi, daging sapi, kemudian sate dan makanan-makanan yang dari sapi. Jadi penghormatan terhadap agama lain itu sebenarnya bukan dalam rangka kita mengakui agama lain, tapi supaya agama kita ini mendapat kemuliaan juga. Kita tahu bahwa Sunan Kudus sukses ketika menyuruh masyarakat Kudus, utamanya Muslim, untuk tidak menyembelih sapi, sehingga orang Hindu itu mulai simpati dan kemudian itu ya. Nah, mau tidak mau kita harus sampaikan bahwa salah satu alternatif untuk kita meminimalisir konflik umat beragama adalah dengan dialog. Ada dua manfaat yang didapat dari dialog. Yang pertama, terkikisnya kesalahpahaman yang bersumber dari adanya perbedaan bahasa dari masing-masing agama. Terkadang kita itu begini, konflik agama itu selalu berasal dari persepsi kita terhadap agama lain yang keliru. Kita hanya menduga, oh ternyata begini. Tapi dengan dialog kita bisa. Saya pernah itu bertanya kepada seorang calon pastor, pastor. Dia masih sekolah di teologi. Saya tanya, perempuan, pastor perempuan, ya ini dia. Saya tanya begini, Mbak, saya mau tanya, sebenarnya untuk masuk agama Kristen itu bagaimana tuh? Apakah cukup dengan saya mengatakan selamat Natal, itu saya sudah otomatis masuk Kristen? Dia menjawab, oh enggak Mas. Jadi untuk masuk Kristen itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang mana diawali dari proses pemantapan. Dari situ dia kemudian bercerita,
Yang dari situ akhirnya saya paham bahwa oh ternyata selama ini persepsi saya itu salah, bahwa kalau orang mengucapkan selamat Natal pasti langsung Kristen, padahal enggak. Kemudian ketika saya tanya kepada yang beragama Hindu atau Buddha tentang konsep ketuhanan, oh ternyata tidak sesuai dengan yang saya persepsikan. Jadi konflik agama itu selalu didasari dari persepsi kita sendiri terhadap agama lain. Bahkan dalam intaran umat beragama, umat Islam sendiri, kita terkadang mempersepsikan yang salah tentang Syiah, tentang Ahmadiyah semisal. Kita tidak pernah tanya kepada orang Syiah, kita tidak pernah tanya kepada orang Ahmadiyah, tapi tiba-tiba kita punya kesimpulan yang mana kesimpulan itu diambil dari orang yang bukan Ahmadiyah. Itu sudah problem. Kalian menyimpulkan saya padahal kalian tidak pernah ketemu dengan saya. Gur jari ini teman kalian dari teman kalian, di mana teman kalian itu hanya melihat biodata saya dari internet, biodata saya di media sosial, tapi sudah menyimpulkan. Jadi perlu dialog, di mana dialog itu jangan sampai kemudian basa-basi saja, tapi juga jangan sampai menyinggung. Itu tadi, Mas, saya penasaran dengan konsep Trinitas kalau masih di agama Kristen. Di antara 3 Tuhan ini, ada tidak Tuhan yang superior? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Apakah ketika Tuhan Anak ini menginginkan A, sementara Tuhan Bapa tidak menginginkan A, apakah bisa terjadi? Tidak, Mas. Berarti masih ada yang superior, iya. Oh, berarti sama konsep Esa. Saya tidak sedang mencari kesamaan untuk kita mengakui agama lain, tapi kalau kita bisa mencari persamaan, kita harus kemudian mencari respon yang sama terhadap tantangan yang dihadapi semua agama. Dialog itu seharusnya bukan kemudian mempermasalahkan hal yang jelas-jelas berbeda. Jelas berbeda ketuhanan di Kristen dengan ketuhanan di Islam. Maka ini tidak perlu didialogkan panjang-panjang. Cukup kita tahu, Mas, gimana sih konsepnya? Enggak kemudian, enggak, itu salah, Mas, menurut agama saya itu. Oh, itu enggak. Tapi bagaimana kemudian dialog itu kemudian membahas tantangan-tantangan bersama, berbicara tentang krisis ekonomi, berbicara tentang krisis moral. Kamu yang agama Kristen, kamu punya solusi apa untuk krisis ekonomi kita? Kamu yang agama Buddha, kamu punya usul apa? Ini, saya dari Islam punya usul ini. Sehingga yang kita bicarakan bukan lagi hal-hal yang jelas berbeda, tapi yang masalah yang kita hadapi. Sama halnya di Islam, kita tidak perlu lagi berbicara tentang atau membahas tentang kenapa sholat ada kunut dengan yang tidak. Ya wis, memang itu fitrahnya memang berbeda. Mau kita dialogkan panjang lebar, ya tetap finalnya begitu. Kita kalau berdiskusi, berdialog dengan agama lain, jangan berbicara pada hal yang jelas-jelas berbeda, tapi diskusikan, dialogkan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi bersama. Dari situ nanti kita akan mendapati bahwa oh ternyata ya memang kita sudah seharusnya saling bersatu untuk menghadapi tantangan yang sebenarnya itu masalah bersama. Jangan sampai tenaga kita habis untuk mempermasalahkan hal yang jelas-jelas berbeda. Nah, terakhir, beragama bukan berarti dibenarkan memecahkan persatuan bangsa dengan dalih mempertahankan keyakinan. Justru dengan beragama sesuai dengan keyakinannya akan mampu meraih kesatuan dalam pluralitas. Kita harus mencontoh di era Nabi, ketika Nabi hidup di Madinah. Pasca hijrah, Madinah adalah city state yang di situ Nabi sebagai presiden, di mana Madinah terdiri dari banyak suku, banyak agama, bahkan ada yang tidak beragama, tapi oleh Nabi kemudian disatukan, kemudian di dalamnya dibuat peraturan yang mana melindungi segenap warga Madinah. Di Indonesia juga sebenarnya iklimnya hampir sama dengan Madinah, hanya saja Indonesia memang lebih besar dengan keragaman yang lebih banyak. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa beragama bukan untuk memecah persatuan.
Jangan karena kita menganggap agama Islam dunia, kita harus meyakini Islam yang paling benar. Tapi itu tidak menjadikan alasan untuk menjadi pembenar kita memecah persatuan. Jadi Islam tidak menginginkan itu. Jadi kita beragamalah sesuai dengan keyakinan kita laksanakan apa yang menjadi perintah agama, kita hindari apa yang menjadi larangannya. Agama melarang kita memecah belah, maka jangan memecah belah, apalagi atas dasar agama. Agama menyuruh kita untuk bersatu, agama menyuruh kita untuk menyebarkan kedamaian, maka sebarkanlah itu. Maka pesan saya untuk pertemuan terakhir ini adalah ingatlah bahwa Islam tidak hanya berbicara tentang Al-Quran dan hadis. Islam tidak hanya berbicara tentang manusia sebagai seorang individu, tapi manusia sebagai sosial. Dan perlu kita ingat bersama, kesalahan sosial itu lebih berat konsekuensinya dibanding kesalahan individu. Konsekuensinya lebih berat. Kalau kita dosa kepada Allah, Allah selalu ada. Allah dimanapun bisa kita temui. Kita ingin taubat, kita ingin istighfar, kita ingin mengakui kesalahan, kita ingin memohon maaf kepada Allah. Allah ada di mana-mana dan Allah ada kapanpun. Tapi ketika kita salah kepada manusia, kita salah kepada makhluk yang lain, konsekuensi yang harus kita tanggung adalah ketika kita ingin meminta maaf, maka kita harus meminta keikhlasannya. Itulah sebabnya kita harus menjaga dua aspek tadi. Kita harus menjadi pribadi yang baik secara individu, dan kita harus juga menjadi pribadi yang baik secara sosial. Kita harus baik secara dalam menjalankan tugas kita sebagai Abdullah, dan kita juga harus baik dalam menjalankan tugas kita sebagai Khalifatullah. Saya kira itu untuk pertemuan terakhir kita kali ini. Saya ingin menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kekurang maksimalan saya dalam mendampingi kalian satu semester ini. Saya tidak sedang ngeles, saya tidak sedang beralibi, tapi memang saya akui saya kurang maksimal karena memang kondisinya juga seperti ini. Oleh karena itu saya mohon keikhlasan kalian semua supaya nanti di akhirat sana kita tidak saling membebani satu sama lain. Jadi saya mohon keikhlasannya, dan saya juga sampaikan terima kasih atas perhatiannya satu semester ini, atas ilmu yang sudah kalian share juga ke saya. Karena bagaimanapun ketika saya diberi amanat untuk mendampingi kalian satu semester ini, maka mau tidak mau saya harus belajar lagi dan lagi. Jadi secara tidak langsung kalian sudah memotivasi saya untuk belajar lagi dan lagi. Makanya saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas motivasi kalian selama satu semester ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan dari saya, atas kesalahan yang sengaja atau tidak. Semoga ke depan kita selalu dimudahkan dalam kebaikan, dan semoga apa yang kita usahakan selama ini dapat menjadi ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, dan negara. Dan saya harap jika kalian tidak keberatan, saya mohon minimal seumur hidup sekali saya mohon doanya dari kalian untuk kebaikan saya, kebaikan dunia dan akhirat. Saya pun mendoakan untuk kalian semoga diberi kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perkuliahan kita pada semester ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita usahakan selama satu semester ini menjadi bermanfaat dan membawa barokah untuk kehidupan kita, keluarga kita, baik di dunia dan akhirat kelak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.